Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah detektif medis yang benar-benar luar biasa. Sebuah perjalanan panjang dari meja laboratorium hingga keranjang pasien yang berfokus pada karsinoma kolangioselular atau CCA. Secara spesifik, kita bakal membedah sebuah target molekuler terobosan baru bernama CXCL6. Buat teman-teman sejawat onkolog atau peneliti yang tiap hari mikirin gimana caranya menaklukkan resistensi terapi, nah pembahasan ini bakal relevan banget. Mari kita mulai. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari misteri resistensi imunoterapi pada CCA, lanjut ke mekanisme autokrin dan jalur tumornya, terus ngebahas metabolisme lipid yang jadi bahan bakar tumor, peran NTS sebagai penghalang sel T, masuk ke skenario pasien di dunia nyata, sampai ke peluang terapi di masa depan. Kita masuk ke bagian pertama, misteri resistensi imunoterapi CACA. Nah, kita mulai dari tempat kejadian perkara klinisnya nih. Realitas di lapangan yang sering bikin frustrasi adalah fakta bahwa CACA ini terkenal banget sebagai tumor dingin. Tumor yang punya stroma desmoplastik padat dan keras kepala banget nolak berbagai perawatan modern. Satu pertanyaan besar yang mungkin sering banget bikin kita gemes di klinik. Kenapa sih terapi kombinasi mutakhir kayak gemcitabine plus durvalumab di uji klinis TOPAZ 1 itu malah gagal memicu respon imun yang kuat di sebagian besar pasien CCA kita? Faktanya cukup bikin kita tarik nafas panjang ya. Overall response rate atau tingkat respons keseluruhannya itu cuma mentok di angka 26,7%. Angka ini benar-benar ngingetin kita kalau ada urgensi besar untuk membongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di dalam lingkungan mikrotumor biar kita bisa ngatasin resistensi ini. Nah, untungnya hasil ngulik data dari database publik di CGA ngasih kita petunjuk besar pertama. Data ini langsung nunjuk ke satu tersangka utama, yaitu Chemokine CXCL6. Chemokine inilah yang ternyata jadi biang kerok di balik progresi keganasan dan prognosis yang sangat buruk pada pasien, baik itu untuk overall survival maupun event-free survival. Masuk ke bagian kedua, mekanisme autokrin dan jalur tumor. Kita pindah dari analisis data ke meja lab buat ngelihat langsung validasi dari temuan tadi, khususnya mekanisme persinyalan autokrin di dalam sel tumornya itu sendiri. Lewat serangkaian eksperimen yang super teliti menggunakan co-IP dan molecular docking, para peneliti berhasil ngebuktiin secara pasti kalau CXL6 ini langsung berikatan sama reseptor CXCR1 dan CXCR2. Interaksi ini tuh ibarat neken tombol start yang langsung ngaktifin persinyalan kritis JAK-STAT dan PI3K. Lewat persinyalan autokrin inilah kaskade fosforilasi terjadi gede-gedean untuk mendorong proliferasi sel dan metastasis. Biar gampang bayanginnya, khususnya buat para peneliti junior atau resideni, anggap aja loop autokrin ini tuh kayak mesin bertenaga tinggi di dalam tumor CCA. Mesin ini terus-terusan digas, memacu pertumbuhan sel, dan bikin keganasannya makin gak terkendali. Lanjut ke bagian ketiga, metabolisme lipid sebagai bahan bakar. Namanya juga mesin bertenaga besar, pasti butuh bahan bakar khusus dong. Nah, disinilah pemrograman ulang metabolik tumor bermain. Waktu peneliti ngelakuin analisis lipidomik LC-MS pada model sel yang CXL6-nya ditekan, hasilnya benar-benar mengejutkan. Ada pergeseran masif di jaringan lipid tumor. Mereka berhasil mengidentifikasi 342 metabolit diferensial. Ada penurunan drastis pada fosfatidilkolin, dan secara spesifik menyoroti pergeseran 3 metabolit utama dari kelas diasilgliserol atau DG. Jadi intinya gini, CXL6 ini bertindak layaknya saklar utama metabolisme. Dia nyuruh tumor buat terus-terusan memproduksi bahan bakar khusus berupa metabolit DG tadi. Bahan bakar ini nggak cuma buat ngasih makan tumor biar cepat gede, tapi secara cerdik juga dipakai buat memanipulasi sel-sel imun di sekitarnya. Dan ini ngebawa kita ke bagian keempat, NETs, si penghalang infiltrasi sel T. Disinilah sabotase lingkungan mikro yang sebenarnya terjadi, mengeksplorasi loop parakrin antara tumor dan sistem pertahanan tubuh pasien. Coba kita urutin kejadiannya step by step. Pertama, CXCL6 memanggil dan merekrut neutrofil ke area tumor. Kedua, panggilan ini memicu aktivasi jalur RAS/MAPK di dalam neutrofil tersebut. Ketiga, dorongan dari spesies oksigen reaktif atau ROS bikin neutrofil memuntahkan yang namanya neutrophil extracellular traps atau NETs. Dan keempat, NETs inilah yang secara fisik memblokir masuknya sel T CD8+. Anda bisa memvisualisasikan NETs ini tuh benar-benar kayak pagar kawat berduri mikroskopis. Pagar ini dikunci rapat, menghalangi pasukan infanteri kita yaitu sel T CD8+, buat nyerang masuk ke dalam tumor.
Ini dia alasan mekanistik yang sangat jelas kenapa imunoterapi anti-PD1 sering berujung gagal total. Oke, bagian kelima, skenario pasien dan dampak klinis. Dari data ksenograf dan lipidomik di lab, yuk kita tarik ke dunia nyata di klinik onkologi. Gimana dampaknya buat kehidupan manusia? Coba kita bandingkan secara hipotetis nih. Pasien A yang punya ekspresi CXCL6 tinggi sama pasien B yang ekspresinya rendah. Bedanya benar-benar kayak siang dan malam. Pasien A bakal kewalahan nembus kawat berduri NETs tadi dan berujung pada resistensi terapi yang parah. Sebaliknya, pasien B dengan kadar NETs yang minimal, sel T-nya bisa gampang masuk dan respons klinisnya terhadap imunoterapi bakal jauh lebih kuat. Dan data ini bukan cuma sekedar hipotesis, didukung oleh sampel darah tepi dari pasien CCA di dunia nyata, mengukur kadar CXCL6 di awal sebelum terapi itu terbukti bisa secara akurat memprediksi kelangsungan hidup jangka panjang dan respons pasien. Artinya, biomarker prediktif ini valid banget. Terakhir, masuk ke bagian ke-6, peluang terapi dan masa depan. Kita udah tahu biang keroknya, kita udah tahu trik sabotasenya. Nah pertanyaannya, gimana cara kita ngebekelin para onkolog buat ngelawan balik? Disinilah gudang senjata terapeutik bertarget kita unjuk gigi. Ada beberapa molekul inhibitor kecil yang udah terbukti secara in vivo bisa ngacak-ngacak jalur CXCL6 di berbagai persimpangan. Kita bisa ngeblok reseptornya pakai reparixin atau SB225002, memotong jalur sinyalnya pakai ruxolid hip, atau bahkan membidik langsung pembentukan NETs menggunakan kloramidin. Kalau kita mengintervensi dengan agen-agen ini, kayak pakai kloramidin buat menyetop produksi NETs, kita tuh pada dasarnya ngerobohin pagar kawat berduri tadi. Begitu pagarnya hancur, tumor yang tadinya dingin dan kaku banget, tiba-tiba tersensitisasi dan jadi sangat rentan terhadap pengobatan gemcitabine serta imunoterapi modern. Pada akhirnya perjalanan dari bench ke bedside ini ninggalin satu pertanyaan menantang buat desain uji klinis di masa mendatang. Mungkinkah dengan memvalidasi CXL6 sebagai biomarker prediktif, kita akhirnya megang kunci untuk membuka era perawatan lini pertama yang sangat terpersonalisasi dan efektif untuk semua kanker saluran empedu? Ini adalah babak baru yang sangat menarik buat kita kawal bersama. Terima kasih sudah bergabung dalam sesi bedah riset kali ini, dan sampai jumpa.